Bab 598. Tolong aku. Memilih keroyokan. Kenapa Anton memiliki keroyokan? Karena dia menyadari kekuatan kultivator pedang remaja ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Dengan usia yang begitu muda bisa bertarung dengan alam leluhur, benar-benar hal di luar nalar. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dia memilih keroyokan. Bunuh dulu. Tidak perlu membahas kata adil dan moralitas. Melihat Anton memilih bermain keroyok, tatapan mata Sander yang berada di kejauhan pun menjadi tajam, tetapi dia juga tidak kaget karena sudah dalam prediksinya. Oleh karena itu, Sander juga tidak akan menyimpan kekuatannya. Boom! Dalam sekejap mata, muncul 4 energi yang menakutkan dari dalam tubuhnya Sander. Muyan, Angel dan 2 jenderal dewa. Pada saat 4 orang ini muncul, Anton langsung kaget dan berkata, "Kamu." Muyan yang duluan menyerang, kemudian mengayunkan tangannya. Anton langsung kaget ketika merasakan kekuatan Muyan, karena kekuatan Muyan lebih kuat darinya. Dia pun tidak berani meremehkan musuh, seketika memutarkan tangan kanannya dan muncul pelindung lengan berwarna emas. Pada saat itu juga dia langsung mengayunkan tangannya meninju dengan sekuat tenaga. Cahaya tinjuan yang menyilaukan mata. Boom! Cahaya tinju barulah muncul langsung remuk, kemudian Anton pun terpelanting jauh, dimensi di sekitarnya juga remuk. Di waktu bersamaan, pelindung lengan yang ada di tangan kanannya juga hancur. Pada saat Anton berhenti, dia menengadahkan kepala melihat Muyan yang ada di kejauhan, lalu menunjukkan ekspresi wajah ketakutan, "Kamu." Muyan tidak banyak basa-basi, dia langsung kembali menyerang ke arah Anton. Karena identitasnya lebih spesial, dia jangan sampai menunjukkan identitasnya. Jika sekarang muncul, maka harus membunuh semua orang ini. Jika tidak pasti akan membawakan masalah besar kepada Sander. Melihat cahaya dewa yang memancar keluar dari tubuhnya Muyan, Anton mengedipkan matanya dan berkata, "Kekuatan suci, kamu adalah orang dari Aula Laksa Dewa." Kekuatan suci. Hanya murid Aula Laksa Dewa yang akan melatih kekuatan suci. Muyan tidak banyak basa-basi, dia langsung menyerang ke hadapan Anton, lalu meninju ke arah Anton dengan sekuat tenaga. Anton membelalakan matanya, dia sangat serius, lalu melangkah maju sambil mengepal erat tangan kirinya. Seketika muncul pusaran hitam raksasa di belakangnya. Anton mengayunkan tangan kanannya. Cahaya tinju berwarna hitam langsung mengadang di depannya. Boom! Kekuatan 2 orang ini beradu, seketika muncul gelombang energi yang sangat kuat dan membuat 2 orang ini serentak mundur. Muyan baru saja berhenti, dia melihat Anton sekilas dan mengedipkan kedua matanya, jurus hitam. Jurus hitam. Sama seperti jurus dewa, merupakan hasil ciptaan dari Wan. Tetapi, jurus hitam adalah hasil ciptaan Wan ketika sifat dewa sudah menguasainya, waktu itu hanya beberapa pelayan dewa yang melatihnya. Anton memelototi mutan, dia membuka lebar kedua tangannya, lalu menggenggam erat. Seketika kekuatan hitam yang berada di sekitar kembali bersatu, lalu energinya terus meningkat. Mereka berdua saling memandang, kemudian bersamaan menghilang dari tempat. Muyan tercengang. Karena Anton tidak menyerang ke arahnya, melainkan melarikan diri. Dia menggunakan jurus seperti ini hanya demi melarikan diri. Muyan langsung berdiri diam di tempat. Lalu, dalam waktu bersamaan, juga ada beberapa master keluarga Wang yang masih hidup ikut melarikan diri. Anton memilih melarikan diri karena 2 alasan. Pertama, karena Muyan, kekuatan yang dilatih Muyan adalah kekuatan suci. Bisa dikatakan Muyan ada kemungkinan berasal dari Aula Laksa Dewa, maka Sander juga kemungkinan ada hubungan dengan Aula Laksa Dewa. Kedua, karena kondisi sekarang sudah tidak memihak pada mereka. Orang yang dia bawa sudah gugur setengah. Tidak mungkin bisa menang. Maka itu, dia memilih untuk melarikan diri. Pada saat itu, Muyan mendadak berkata, "Jangan biarkan mereka pergi." Usai berkata, Muyan langsung berubah menjadi cahaya suci mengejar ke arah Anton. Sander dan lainnya juga ikut mengejar. Identitas Muyan dan lainnya jangan sampai ketahuan orang lain. Jika sampai ketahuan orang lain,
maka kehidupan tenang Sander akan berakhir. Gerakan Muyan sangat cepat, lebih cepat dari Anton. Dia pun akan segera mengejar Anton. Boom! Sebuah cahaya suci muncul di depan Anton, bagaikan perisai langit yang mengadang Anton. Anton tidak berhenti, dia langsung mengayunkan tangan meninju ke perisai langit itu. Baf! Perisai cahaya dewa itu menahan tinjuan dari Anton langsung hancur, tetapi energi yang menakutkan sudah mengejar di belakangnya. Ekspresi wajah Anton sangat masam, dia tidak bisa melarikan diri lagi, hanya bisa berbalik badan dan meninju. Baf! Cahaya suci dan cahaya hitam beradu. Anton mundur beberapa langkah, tetapi cahaya pedang yang tak diketahui sudah muncul di depannya. Orang yang menyerang adalah Sander. Dia memutuskan untuk membunuh yang paling kuat ini. Melihat Sander ingin membunuh dirinya, Anton pun tertawa, dia tidak takut malah meninju ke arah pedangnya Sander. Baf! Cahaya pedang hancur, Sander pun mundur beberapa langkah. Anton menundukkan kepala melihat tangannya, ada bekas pedang yang mendalam di tangannya yang terus mengalir darah. Hanya dalam sekejap mata, tangannya sudah berlumuran darah. Anton menengadahkan kepala melihat Sander yang sudah berhenti, lalu memujinya, niat pedang yang hebat. Usai berkata, dia langsung menempelkan kedua tangannya. Boom! Muncul patung ilusi berwarna hitam di belakangnya. Patung ilusi berwarna hitam ini memiliki tinggi ribuan meter, lalu memancarkan energi hitam yang menakutkan, bagaikan iblis jahat. Muyan yang berada di samping Sander pun mengedipkan mata dan berkata, wujud ilusi hitam, dia cukup hebat, sepertinya aku juga harus menunjukkan sesuatu. Sander menganggukkan kepalanya, baik. Muyan menganggukkan kepalanya, lalu melangkah maju. Seketika cahaya suci langsung muncul dari tubuhnya, lalu dia mengepal erat kedua tangannya meninju ke arah Anton. Melihat kondisi ini, Anton membelalakkan matanya dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Setelah pembicaraan, dia menggerakkan wujud ilusi hitam yang berada di belakangnya. Boom! Baf! Dua buah serangan saling beradu. Wujud ilusi hitam langsung meledak, akan tetapi Anton sudah berbalik badan dan lari. Dia tahu, dirinya tidak bisa mengalahkan dua orang ini. Muyan tidak berencana memberikannya kesempatan ini, dia melangkah maju, kemudian sebuah pedang langsung terbang dan menebas ke arah Anton yang sedang melarikan diri. Saat itu, Anton juga merasakan sesuatu, dia sangat kaget dan tanpa berpikir panjang langsung melihat ujung langit sambil berteriak, tolong aku. Selang pembicaraan, dia meremuk hancur lencana kayu. Boom! Muncul sebuah jari raksasa dari langit mengadang ke arah pedangnya Muyan. Boom! Pedang Muyan berhasil berhenti oleh jari raksasa ini. Di sisi lain, Muyan melihat ke ujung langit dan berkata, pergi. Sander menganggukkan kepalanya sambil membawa sekelompok orang berbalik badan dan pergi. Mereka barulah pergi, sekelompok master mendadak muncul dari dimensi di belakang Anton. Yang berdiri di paling depan adalah Johnny Wang, kepala keluarga Wang, lalu ada sekelompok master keluarga Wang di belakangnya. Johnny melihat ke ujung langit dan mengerutkan keningnya, pedang suci. Ekspresi wajah Anton sangat masam, orang itu adalah orang Aula Laksa Dewa. Tetua pertama mendadak berkata, bukan. Semua orang menoleh ke arah tetua pertama, lalu tetua pertama melihat ke ujung langit, dulu dia adalah orang Aula Tao. Aula Tao. Saat mendengar perkataan ini, semua orang langsung kaget. Aula Tao merupakan sosok awal dari Aula Laksa Dewa. Bisa dikatakan, orang yang mengetahui Aula Tao sangatlah sedikit sekarang. Tetua pertama berkata dengan serius, identitas Sander. Saat mendengar perkataan ini, master keluarga Wang langsung menunjukkan ekspresi wajah masam. Jika Sander memiliki hubungan dengan Aula Tao, maka identitasnya sangat spesial. Harus diakui, kali ini keluarga Wang sudah meremehkan musuh. Dari awal sampai sekarang, keluarga Wang sudah kehilangan 20-an master. Lalu dalam master yang gugur ini paling rendah adalah alam kaisar abadi. Keluarga Wang juga merasa sedih atas kehilangan master seperti ini. Sebagian tetua pun menoleh ke arah Anton dengan muka kesal.
Jika dari awal mereka mendengar saran dari tetua pertama, baik-baik menyelidiki latar belakang Sander, maka tidak mungkin akan gugur 20-an master kaisar abadi. Perlu diketahui, para master ini adalah hasil didikan dari keluarga Wang, sekarang malah gugur begitu saja, benar-benar sangat disayangkan. Ekspresi wajah Anton pun menjadi masam ketika merasakan tatapan dari orang-orang ini. Dia tentu saja tidak boleh berkata apapun di kondisi sekarang ini, karena rata-rata dari mereka pasti kesal dengannya. Pada saat ini, tetua pertama mendadak berkata, selidiki latar belakang orang ini, lalu cari tahu apa hubungan Sander dengan orang ini. Johnny mendadak berkata, mohon arahan dari leluhur. Karena berhubungan dengan Aula Tao, maka hanya bisa meminta mohon dari leluhur, karena hanya leluhur yang mengetahui sejarah ini. Tetua pertama menganggukkan kepalanya, hanya bisa memohon arahan dari leluhur. Johnny memejamkan kedua matanya, kemudian ada sebuah lencana kayu di telapak tangannya bergetar. Tidak lama kemudian, muncul aura misterius di sekitar mereka. Saat merasakan aura misterius ini, semua orang pun berlutut. Tidak lama kemudian, Johnny mendadak membuka kedua matanya, lalu tatapan matanya sangat semangat. Pada saat itu, tetua pertama langsung bertanya, ketua klan. Johnny melihat ke ujung langit, dan berkata, orang itu bernama Muyan, hilang bersama peta suci di waktu itu. Ada warisan Wan di dalam peta itu, lalu tak disangka akan muncul lagi. Tetua pertama kaget dan berkata, Sander sudah mendapatkan warisan dari Wan. Johnny mengepal erat kedua tangannya, meskipun dia sudah berusaha untuk menahan perasaan ini, juga terlihat sangat semangat, ada kemungkinan besar. Hal ini juga menandakan kenapa tadi dia ingin membunuh tetua Anton, karena tidak ingin membocorkan identitasnya. Warisan Wan. Saat mendengar perkataan ini, semua master keluarga Wang langsung semangat. Perlu diketahui, saat perselisihan internal Laksa Dewa, sebenarnya juga ada satu alasan, yaitu mereka ingin mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Wan. Beberapa tahun berlalu, sampai dengan sekarang, beberapa dewa yang berhasil bertahan hidup juga tidak menyerah dan terus mencari. Karena warisan dari Wan bukan hanya sebuah tanda identitas, juga memiliki banyak benda pusaka dan nadi leluhur. Tidak ada orang yang akan menolaknya. Johnny mendadak berkata, jangan menyebarluaskan hal ini. Usai berkata, dia memandang ke ujung langit dengan tatapan mata berbinar, warisan ini adalah milik keluarga Wang. Bersambung.